Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAIR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan ruqyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur ruqyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu, bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah global tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda, begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Memang, ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Kenapa? Karena kayaknya saat itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu, bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAIR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda ya begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya saat itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PB, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerja sama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah global tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya saat itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya, kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda Betul, begitu ya Ustadz. ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya saat itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama. Sudahlah hilal itu adalah begini. Oke, saya lego.
bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu, Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu, bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah global tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu itu bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Memang, ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu, bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah global tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda ya begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama. Sudahlah, hilal itu adalah begini. Oke, saya lego.
bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu, Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAIR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya saat itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia miliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Pastinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota, bekerjasama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah global tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu itu bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya saat itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Dan kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama. Sudahlah, hilal itu adalah begini. Oke, saya lego.
bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu, Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu, bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda Betul, begitu ya Ustadz. ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah global tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu betul. Atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama. Sudahlah, hilal itu adalah begini. Oke, saya lego.
bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu, Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu, bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah global tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi awal Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada 19 Februari jika menggunakan penentuan hilal lokal. Koordinator KAR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan, perbedaan penentuan awal Ramadan tahun ini karena ada dua versi hilal, yakni hilal global versus hilal lokal. Hilal global merujuk kriteria imkan rukyat di mana saja di dunia. Pada saat maghrib 17 Februari kriteria hilal sebenarnya sudah terpenuhi di Alaska. Maka pengguna kalender Hijriah Global Tunggal menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Tapi jika merujuk pada hilal lokal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, pada waktu maghrib nanti posisi hilal belum memenuhi imkanur rukyat karena di Indonesia hilal masih berada di bawah ufuk. Karena itulah, awal Ramadan berdasarkan hilal lokal jatuh pada 19 Februari 2026. Penentuan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang diumumkan pemerintah. Mengutip dari situs Bimas Islam Kemenak, sidang isbat penetapan awal puasa Ramadan 2026 akan dilaksanakan hari ini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Alur pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 2026 dimulai dari seminar posisi hilal pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 18.30 WIB pelaksanaan sidang isbat. Kemudian pukul 19.05 pengumuman hasil sidang isbat melalui konferensi pers. Pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Saran ya, sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri? Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu gitu. atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya jangan itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya kita tahu apa teknologinya? Apa itu kalau boleh tahu Ustaz? Teknologi, bukan teknologi legawa. Legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama.
sudahlah hilal itu adalah begini, oke saya lego bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, itu bisa, Ustadz. sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki, karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legowo, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, Iya. yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya Iya. kan? Oh yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Iya. Ya tinggal menteri, PP, PP, legawa, selesai. Iya. Hanya memang ya kapan itu wallahu a'lam. Baik. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyiapkan mekanisme penetapan awal puasa yang melibatkan pengamatan astronomi dan juga musyawarah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak menjadwalkan Rukyatul Hilal serentak pada Selasa 17 Februari dengan melibatkan 96 titik pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penentuan awal Ramadan yang selama ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, pendekatan ilmiah, serta kebersamaan antar umat Islam di Indonesia. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan sesaat setelah matahari terbenam di masing-masing lokasi. Data hasil pengamatan dari Aceh hingga Papua akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan yang dilaksanakan pada hari yang sama di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sidang ini menjadi forum resmi yang mempertemukan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, yakni Abu Rohmat, menilai sidang isbat bukanlah sekedar agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan umat. Di forum ini data hisab dan hasil rukyat dipertemukan secara terbuka agar keputusan yang diambil memiliki penjelasan ilmiah serta keagamaan. Adapun sebanyak 96 lokasi pengamatan itu dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis, ketinggian, serta aksesibilitas. Pengamatan dilakukan oleh jajaran kantor wilayah dan kantor Kemenak Kabupaten Kota bekerjasama dengan pengadilan agama, ormas Islam, dan instansi teknis terkait. Berikut ini 96 lokasi untuk memantau hilal penentuan awal Ramadan 2026 kami tampilkan.